Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firamita Tiana dengan NIM 1941013 akan mempresentasikan pengertian ijtihad dan fatwa, klasifikasi ijtihad dan mujtahid, serta kedudukan ijtihad dan fatwa dalam Islam. Yang pertama, pengertian ijtihad dan fatwa. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang maku. Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti atau ahli tentang suatu masalah. Yang kedua, nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah. Fatwa berasal dari kata bahasa Arab alifta al-fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Klasifikasi ijtihad dan mujtahid. Terdapat beberapa jenis ijtihad, yakni ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, suduzariyah, istizhab, dan urf. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, atau bahaya terhadap perkara dahulu yang sudah ada hukumnya sehingga dihukumi sama. Yang ketiga, istihsan. Istihsan ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal tersebut itu benar, atau menggantikan argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahat orang banyak. Selanjutnya, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Selanjutnya, suduzariyah. Suduzariyah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Selanjutnya, istishab. Istishab adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Yang ketujuh, urf. Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, terdapat tingkatan-tingkatan dalam ijtihad. Terdapat dua tingkatan, yakni ijtihad mutlak dan ijtihad fi al-mazhab. Ijtihad mutlak adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad dan menemukan sebab-sebab hukum dan ketentuan hukumnya dari teks Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan rumusan kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan syarok, serta setelah lebih dahulu mendalami persoalan hukum dengan bantuan disiplin-disiplin ilmu. Ijtihad fi al-mazhab secara sempit terdapat tiga tingkatan. Pertama, ijtihad al-tahrij, lalu ijtihad at-tarjih, dan yang ketiga, ijtihad al-futyah. Ijtihad at-tahrij yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam mazhab tertentu untuk melahirkan hukum syarok yang tidak terdapat dalam kumpulan hasil ijtihad imam mazhabnya.
Ijtihad at-tarjih yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan untuk memilah pendapat yang dipandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhabnya atau antara pendapat imam dan pendapat murid-murid imam mazhab. Yang ketiga, ijtihad al-futyah yaitu kegiatan ijtihad dalam bentuk menguasai seluk-beluk pendapat-pendapat hukum imam mazhab dan ulama mazhab yang dianutnya, dan memfatwakan pendapat-pendapat tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat utama seorang mujtahid dan tingkatan-tingkatan di kalangan mujtahid itu. Yang pertama, syarat utama untuk seorang mujtahid adalah menguasai pengetahuan tentang Al-Quran. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang sunnah kenabian. Hadis dan sunnah kenabian merupakan sumber kedua setelah Al-Quran, maka ketika hendak menggali hukum Islam dari teks-teks hadis, seorang mujtahid harus menguasai seluruh ilmu terkait dengan hadis. Selanjutnya, menguasai ilmu bahasa Arab. Al-Quran dan hadis sampai kepada kita dengan media bahasa Arab. Jadi, seorang mujtahid tidak akan mampu memahami teks tersebut ketika dia tidak menguasai bahasa Arab. Selanjutnya, menguasai usul al-fiqih. Usul fikih adalah tiang ijtihad. Di dalamnya ada sekumpulan teori dan konsep. Mengetahui hal-hal terkait ijma. Setelah Al-Quran dan hadis, ijma adalah sumber syariat ketiga dalam Islam. Ijma berkaitan dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh para ulama terkait suatu hukum tertentu. Tingkatan-tingkatan di kalangan mujtahid sebagai berikut. Yang pertama, mujtahid mutlak mustaqil, yaitu mujtahid yang membangun teori dan istinbat sendiri tanpa bersandar kepada kaidah istinbat pihak lain. Yang kedua, mujtahid muntasib, yaitu para ulama yang berijtihad dengan menggunakan kaidah imam mazhab yang diikutinya. Yang ketiga, mujtahid fi al-mazhab, ialah mujtahid yang mengikuti ulama mazhabnya baik dalam kaidah istinbat dan furu. Yang keempat, mujtahid murajih, ialah mujtahid yang tidak mengistimbatkan hukum furu. Mereka sebatas membandingkan pemikiran hukum mujtahid sebelumnya, kemudian memilih yang dianggap paling kuat. Selanjutnya, kedudukan ijtihad dan fatwa dalam Islam. Kedudukan ijtihad adalah sumber hukum Islam yang sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Sedangkan fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.